tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di situ tetaplah berdoa. Kita hidup pada satu zaman yang sangat maju. Teknologi berkembang demikian pesat. Namun bagaimanapun majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada yang bisa menggantikan doa. Amin. Tidak ada yang bisa mengambil peranan, mengambil posisi dari doa itu. Apakah doa itu? Secara sederhana kita bisa katakan doa itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Doa adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah satu hubungan. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Kita menyampaikan segala permohonan kita. Kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Doa adalah satu-satunya jalan di mana kita manusia yang terbatas ini, kita bisa menyentuh Allah yang tidak terbatas. Kita makhluk yang jasmani, kita bisa ketemu dengan Allah yang roh adanya. Itulah doa. Banyak orang berkata, apa sih doa itu? Gampang. Doa adalah kita bersekutu, berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara di mana kuasa Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Tidak ada cara lain untuk Allah menyatakan kuasanya kecuali melalui doa. So itu doa ini sangat penting. Ya, saya rasa kita semua sudah banyak mendengar, bahkan banyak berdoa. Namun kita mau kembali menyegarkan diri kita kembali. Ada yang berkata bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Benar. Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Sama seperti kita menghirup nafas. Jadi kalau orang Kristen tidak berdoa, itu mungkin rohaninya sedang pingsan. Ya. Kalau kita tidak berdoa, rohani kita bisa mati karena seperti kita tidak bernafas. Sebab itu mari kita mau melihat lebih jauh tentang doa ini. Kita mungkin seringkali berkata atau bertanya-tanya, saya sudah berdoa, tetapi kenapa saya kok belum melihat jawaban doa? Bagaimana saya harus berdoa? Mari kita melihat salah satu konsep keberhasilan dari doa. Dan konsep ini adalah Yesus sendiri yang mengatakan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 7, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin, saudara. Inilah konsep tentang doa yang berhasil. Di sini Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Ada 3 hal. Yang pertama dikatakan, mintalah. Jadi doa itu adalah meminta, pasti itu. Kita tahu semua. Tuhan Yesus berkata, minta, maka kamu akan menerima. Minta yang bagaimana yang akan diberi oleh Tuhan. Mintalah, maka kamu akan menerima. Tentu kalau mau bicara tentang hal ini ada banyak. Kita harus meminta di dalam nama Yesus. Dan ada satu ayat juga berkata, di dalam surat Yakobus dikatakan, kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta. Kamu meminta, tapi kamu masih tidak mendapat. Karena apa? Karena permintaanmu itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau saudara meminta itu tidak salah, saudara. Kalau memang itu yang saudara butuhkan, bukan asal meminta karena kita ingin, karena kita kepingin seperti orang lain. Kita meminta untuk memuaskan hawa nafsu. Permintaan semacam itu dikatakan kita tidak akan menerima. Namun kalau memang itu yang kita butuhkan, berarti kita boleh meminta. Lalu meminta yang bagaimana yang bisa diberikan oleh Tuhan. Ada satu hal yang sangat penting dalam kita meminta, yaitu kita meminta dengan kerendahan hati. Kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, saudara. Dengan segala kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Maka permintaan yang demikian sulit bagi Tuhan untuk tidak diberikan kepada kita, saudara. Saudara, betapa penting kita datang kepada Tuhan itu dengan satu hati yang rendah, siapapun kita. Saya ingat saudara-saudara di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10.
Di situ ada seorang perwira datang kepada Tuhan untuk minta supaya hambanya disembuhkan. Coba kita sama-sama lihat saja. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10. Dikatakan ada seorang perwira di Kapernaum datang kepada Yesus. Sebenarnya bukan dia yang datang, tapi yang datang itu adalah orang-orang Yahudi. Dan perwira ini adalah seorang yang terpandang, seorang yang disegani. Sehingga orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu datang kepada Yesus. Mereka yang meminta kepada Yesus. Dia berkata, tolonglah supaya Yesus mau datang untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Mereka berkata bahwa dia layak untuk ditolong. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Ia layak engkau tolong. Ini perkataan daripada orang Yahudi. Jadi kita lihat perwira ini rupanya punya sesuatu ya. Punya pengaruh. Dan mungkin dia punya sesuatu yang bisa membuat orang itu merasa, ya ini layak untuk ditolong. Dan Yesus tidak menolak. Yesus mau datang. Tetapi ketika Yesus datang dalam perjalanan menuju rumahnya, perwira itu menyuruh orang datang kepada Yesus berkata apa? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak. Menarik sekali saudara-saudara. Tadinya orang-orang berkata dia layak ditolong. Tapi ketika Yesus mau menolong, perwira itu sendiri berkata kepada Yesus, Yesus, aku tidak layak, tidak perlu datang ke rumahku. Cukup engkau katakan sepatah kata saja. Saudara, inilah kerendahan hati. Dia tidak menganggap dirinya memang layak untuk ditolong. Walaupun dia disegani di masyarakat. Dia punya nama yang baik. Namun dia berkata, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah. Cukup Tuhan berkata saja. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Dia berkata, iman yang sebesar ini aku tidak pernah temukan di tengah-tengah orang Israel. Betapa Tuhan itu sangat menghargai kerendahan hati kita. Saya juga teringat dengan satu cerita tentang seorang wanita Kanaan yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 15. Saudara tentu tahu ceritanya tentang seorang wanita Kanaan, artinya non-Yahudi. Di dalam Injil lain dikatakan ini wanita kebangsaan Siro-Fenisia. Dia juga datang kepada Yesus. Dia minta ditolong karena anaknya sakit keras hampir mati. Dan Yesus berkata apa? Kalau mau disingkat, Yesus cuma berkata, kamu enggak layak untuk aku tolong. Bahkan dia menyamakan perempuan ini, saudara-saudara, dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, anjing pun masih dapat cipratan roti dari meja tuannya. Ini perkataan dari perempuan itu. Dan Yesus tersentuh hatinya. Dia berkata kepada wanita itu, wanita, ibu, besar imanmu. Jadi saudara-saudara, di dalam kata meminta itu, kita harus membawa satu hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri. Jangan merasa layak, saya sudah melakukan ini dan itu. Tuhan, engkau harus menolong aku. Yesus dipaksa-paksa. Apa benar itu? Tapi Tuhan berkata, minta. Minta ya minta. Tapi kita harus meminta dengan kerendahan hati kita. Tuhan, aku tidak layak. Tetapi aku mohon kepadamu, kemurahan hatimu. Kita cuma oleh kemurahan Tuhan saja. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin, saudara. Bukan oleh karena siapa kita. Mungkin kita sudah berbuat banyak. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi ingat saudara-saudara, semuanya itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. So itu biarlah kita tetap dengan satu kerendahan hati, kita datang menghampiri Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Minta. Tuhan berkata minta, ya minta. Jangan takut saudara-saudara. Saudara punya kebutuhan apa, saudara minta. Datang, minta kepada Tuhan. Tapi dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan. Maka dikatakan apa? Engkau akan menerima. Saudara, saya teringat satu cerita. Ya, walaupun ini bukan kepada Yesus, tetapi cerita ini mungkin bisa kita ambil untuk menunjukkan lawan kata dari rendah hati. Nanti saudara bisa baca sendiri di kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Nabi Elia didatangi oleh utusan-utusan dari Raja Ahasia. Raja Ahasia mengirim perwiranya dengan 50 serdadu menghadap Nabi Elia supaya Elia mau datang. Dikatakan apa? Perwira-perwira ini, rombongan pertama ini datang kepada Elia. Dia berkata, Nabi Elia, betul itu engkau? Kalau betul, turunlah. Raja ada perlu dengan engkau. Turun, ayo ikut kami.
Elia berkata apa? Kalau memang aku Nabi Elia, Tuhan akan kirimkan api dari langit. Dan Tuhan kirimkan api dari langit membakar perwira itu dengan 50 serdadunya. Raja Ahazia kirim lagi kelompok kedua. Datang kepada Nabi Elia. Kelompok kedua ini sikapnya sama dengan kelompok pertama. Saudara. Mentang-mentang mungkin mereka pikir kami ini perwira utusan raja. Elia cuma seorang hamba Tuhan biasa. Cuma masyarakat biasa. Kami punya kuasa. Elia, ayo turun ikut kami. Elia berkata, kalau memang aku Nabi Elia, api akan turun dari langit. Dibakar habis. Menghadap kepada Tuhan, saudara, kita harus sungguh-sungguh. Hati kita, sikap kita benar-benar merendahkan hati di hadirat Tuhan. Rombongan ketiga datang. Rombongan ketiga ini belajar, saudara-saudara. Dia sudah melihat, wah gawat ini. Bisa-bisa mereka yang juga terbakar. Tapi dia bijaksana. Dia tidak seperti dua kelompok yang berbeda, tapi dia datang ke puncak gunung. Lalu dia menyembah kepada Elia. Dia minta tolong Nabi Elia, tolong ikut kami. Baru Elia datang, saudara-saudara. Dan dia selamat. Ya, ini satu cerita yang dari sini kita bisa melihat sesuatu ya. Bagaimana kita harus menghadap Tuhan itu. Mintalah, maka kamu akan menerima. Saudara jangan takut untuk meminta. Tetapi saudara minta dengan satu hati yang rendah. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Barang siapa yang mencari, dia akan mendapat. Apa yang bisa kita pelajari dari kata mencari ini? Saya mengambil satu sari dari kata mencari. Di sini ada satu usaha. Orang yang mencari itu, saudara-saudara, itu dia berusaha untuk menemukan, bukan? Tentu kita pernah kehilangan kunci lemari, kunci kendaraan, atau kita pernah kehilangan surat ketelesut. Wah, kita mencari sana sini, saudara. Kita bongkar lemari, kita bongkar sorokan, kita mencari, kita berusaha karena ini penting. Di Alkitab juga ada cerita tentang seorang wanita yang kehilangan 1 dari 10 dirhamnya. Maka dia mencari, dia menyapu, dia memakai pelita, dia lihat di mana ini 10 dirham, mana yang satu yang hilang. Jadi saya melihat ini ada usaha. Artinya apa saudara-saudara? Di dalam doa itu kita perlu bergumul. Usaha, satu pergumulan, satu perjuangan di dalam doa. Bukan cuma sekedar, ya doa enggak dijawab, ya enggak apa-apa. Tapi kita benar-benar dalam pergumulan saudara-saudara. Bergumul, berusaha, mencari, berjuang terus. Kadang-kadang doa itu harus disertai dengan pergumulan. Saudara. Makanya ada yang namanya doa puasa. Doa puasa itu luar biasa. Tuhan Yesus sendiri berkata, jenis ini tidak dapat diatasi kecuali dengan doa dan berpuasa. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang hanya dapat diselesaikan dengan doa dan puasa. Berdoa saja tidak cukup. Sebab itu berpuasalah. Bergumul di dalam doa. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan manusia. Jangan mengukur pekerjaan Tuhan ini dengan cara manusia. Kalau saudara mengukur dengan cara manusia, saudara keliru. Jangan mengukur hamba Tuhan dengan cara pandang saudara. Kecuali memang saudara mengerti benar dan saudara orang rohani. Pekerjaan Tuhan ini pekerjaan rohani. Saudara. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Tapi kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kita dengan lutut, dengan air mata kita mohon kepada Tuhan sidang jemaat. Supaya alami kuasa Allah dalam hidup mereka. Pekerjaan Tuhan ini pekerjaan roh saudara. Kalau saudara ukur dengan cara manusia, saudara salah besar. Siapa Epafras? Seorang dari antara kamu. Namun dia bergumul dalam doa untuk sidang jemaat di Kolose. Supaya mereka teguh, bertambah
menjadi orang-orang yang dewasa. Inilah pergumulan doa. Berdoa, mencari itu mempunyai konotasi kita dengan satu pergumulan, kita dengan satu perjuangan, saudara-saudara. Kalau bicara bergumul, saudara-saudara, jangan lupa dengan kisah Yakub di dalam Kejadian 32. Yakub di tepi sungai Yabok. Pergumulan Yakub dengan Allah. Sebelum dia ketemu dengan Esau, dia bergumul sepanjang malam. Ini puncak, saya lihat ini salah satu puncak dari kehidupan rohani Yakub. Kalau Abraham mungkin puncaknya itu waktu dia mempersembahkan Ishak. Tapi puncak daripada Yakub waktu dia bergumul dengan Allah sepanjang malam di tepi sungai Yabok. Dan dia berkata kepada Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Aku tidak melepaskan engkau Tuhan sampai engkau menyatakan berkat-Mu kepadaku. Dan Tuhan buat, saudara. Buat itu artinya tidak berdaya. Karena yang satu ini dia tidak berdaya. Memang Yakub punya banyak kelemahan, saudara. Tapi salah satu kelebihannya dia, kalau dia sudah mencengkram, dia tidak akan lepaskan itu. Ya, waktu lahir aja dia gandoli tumitnya Esau. Di sini dia gandoli Tuhan, dia pegang Tuhan erat-erat. Dia tidak lepaskan, dia bilang, Tuhan kalau tidak memberkati aku malam ini, tidak menjamah aku tidak akan lepaskan engkau. Sepanjang malam dia bergumul. Dan akhirnya Tuhan oke. Dia berkati Yakub. Dan Yakub berubah. Malam itu bukan lagi Yakub sang penipu, tetapi dia menjadi Israel, pangeran Allah. Pergumulan. Kata bergumul ini dalam bahasa Ibrani namanya abak. Makanya ada kitab Habakuk. Nama Habakuk itu artinya bergumul dengan Allah. Wrestle with God. Bergumul dengan Allah. Makanya kalau saudara membaca kitab Habakuk, itu saudara membaca pergumulan manusia dengan Allah. Bagaimana Habakuk bertanya, Allah menjawab. Habakuk bertanya lagi. Bukan tanya, mungkin dapat dikatakan komplain ya. Tapi Allah menjawab lagi dan terakhir Habakuk berkata, dia menyerah. Dia berkata, apapun yang terjadi aku akan tetap bersuka cita. Itu pergumulan Habakuk. Sudah baca kitab Habakuk. Jadi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita perlu bergumul. Saudara. Itulah yang dikatakan mencari. Kalau kita mencari, kita akan mendapat. Itu yang dikatakan. Yang ketiga, dikatakan apa? Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengetok, Tuhan berkata, dibukakan. Apa yang kita bisa tangkap dari kata mengetok ini? Saudara pernah mengetok pintu? Pintu kamar anak saudara, atau pintu tetangga, atau pintu kantor bos, atau pintu siapa? Apa yang kita lihat dari kata mengetok? Yaitu ketekunan atau kesabaran. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Mengetok itu tekun. Tuhan berkata, ketoklah pintu, maka pintu akan dibuka. Perlu kesabaran. Perlu ketekunan juga doa itu, saudara. Ada saudara yang sudah mengetok pintu, belum dibuka, ketok lagi. Belum dibuka, ketok lagi. Belum dibuka, ketok lagi. Sampai kapan? Ya sampai dibuka. Pasti dibuka. Yesus sendiri yang berkata kok, ketoklah, pasti pintu akan dibuka bagimu. Amin, saudara-saudara. Percayalah. Ketok, saudara-saudara. Ketok, terus ketok. Tuhan pasti membuka pintu. Tuhan kan pernah mencerita tentang perumpamaan seorang hakim yang lalim. Di dalam Lukas 18. Seorang janda datang. Pak Hakim tolong bela saya. Besok dia datang lagi. Pak Hakim tolong bela saya. Saya begini. Maaf Bu ya, saya masih repot. Ditinggal. Datang lagi besok. Beritahu kalau saya enggak ada. Ngomong sama pembantunya. Besok datang lagi. Lama-lama hakim ini pusing juga dia, saudara. Tiap hari perempuan itu dengan datang terus pikir. Lama-lama dia berpikir, kalau aku enggak tolong, aku sendiri yang kewalahan. Aku sendiri yang kerepotan ini. Sudah, sini. Apa sih masalahmu? Dia tolong akhirnya, saudara. Hakim yang lalim. Tuhan kita adalah Bapak yang baik. Amin, saudara. Dia Bapak yang baik. Ini hakim yang lalim sejak dia bisa menolong. Karena terus pintunya diketok. Apalagi Tuhan. Kalau kita mau sabar mengetok pintu, kita mau tekun di dalam doa, saudara. Pasti pintu akan dibuka. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 tentang Elia. Dikatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita.
Namun ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, hujan tidak turun. Ketika dia berdoa supaya hujan turun, hujan turun. Lalu saudara gampang enak ya Elia. Siapa bilang saudara? Firman Tuhan berkata waktu Elia minta hujan diturunkan, dia berdoa jengking kepalanya di antara dua lututnya. Firman Tuhan berkata kepalanya di antara dua lututnya. Dia berdoa sungguh-sungguh. Satu kali dia berkata kepada bujangnya, coba lihat ada awan aja, ada enggak di langit? Bujangnya bilang enggak ada apa-apa Pak Elia. Oke, dia doa lagi saudara. Coba lihat lagi, enggak ada apa-apa langit terang benderang. Dia doa lagi. Sampai 7 kali bujangnya ngomong, loh Pak Elia kok sepertinya ada awan sebesar telapak tangan. Dan dia tahu Allah sudah mendengar doanya. Tekun saudara. Yesus berkata, Bapak kita bukan tipe orang yang suka mempersulit kita. Yang suka mengolor-olor waktu, tidak saudara. Kalau waktunya memang tiba, Dia akan mendengar dan menjawab doa kita. Ya, yang penting kita tekun. Nah inilah yang dikatakan mengetok, maka pintu akan dibuka bagimu. Meminta, kamu akan menerima. Mencari, kamu akan mendapat. Mengetok, pintu akan dibuka bagimu. Tuhan sendiri yang berkata dengan satu kepastian. Sebab itu mari, apapun keadaan kita, apapun yang menjadi pergumulan doa saudara, jangan saudara berhenti. Tetaplah berdoa. Berdoa sampai engkau menerima jawaban dari Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan seterusnya. Inilah jaminan Tuhan. Kita mencari, mendapat. Minta, menerima, dan mengetok pintu. Pintu akan dibukakan bagi kita. Tuhan memberkati saudara semua.